Lagi rame frame rate palsu kok dijual. Ini termasuk penipuan atau gimana? Kunci dari video ini adalah Moore's Law is dead. Sudah pernah saya bahas beberapa kali dan terakhir tahun kemarin. Tonton dulu videonya di sini kalau kamu belum nonton. Jadi sebelum kita lanjutkan videonya dan diskusi lebih lanjut di sini, ya akan bisa lebih sehat nanti diskusinya kalau kita udah bisa satu frekuensi dulu bahwa apa sih Moore's Law is dead dan apa hubungannya dengan frame rate palsu. Jadi sepanjang perkembangan teknologi, kita sebagai user itu banyak yang menangkap bahwa perkembangan penambahan performance itu baru bisa dicapai kalau core-nya nambah, RAM-nya kapasitasnya nambah, terus SSD-nya angka transfer rate-nya lebih kenceng dan sejenisnya. Dan kalau itu terjadi dari 2 core, 4 core, 6 core jadi 8 core gitu ya, terus RAM jadi 32, 64 dan 128, ya berarti performance PC atau gadget kita akan menjadi semakin kenceng. Sayangnya itu baru setengah benar, bre. Hardware tidak akan bisa berjalan tanpa software, dan hardware sekenceng apapun kalau software-nya tidak bisa memanfaatkan hardware tadi sepenuhnya, ya nggak akan ada peningkatan walaupun dia semakin canggih. Banyak sudah terjadi, kita upgrade CPU, upgrade RAM, upgrade SSD gitu ya, tapi ternyata FPS dari gamenya nggak nambah, ya kan? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Di luar PC, kalau kita lihat konsol itu juga adalah salah satu contoh yang bagus gitu ya. Jadi kalau kita lihat speknya nggak terlalu mewah, tapi ternyata dia bisa menjalankan game yang bagus gitu ya, AAA dengan kualitas yang bersaing dengan PC. Atau dalam dunia gadget, itu produknya Apple secara spek nggak mentereng, bre, tapi dia bisa bersaing performance-nya dengan produk lain yang speknya terlihat lebih tinggi. Jadi contohnya iPhone 16 itu dirilis dengan RAM cuma 8 GB. Bahkan generasi sebelumnya 14 dan 15 itu cuma 6 GB. Harganya mahal. Kalau dibandingin sama Android yang murah, banyak yang RAM-nya udah 16 GB. Tapi kita semua tahu bahwa performance-nya nggak bisa dibandingin, bre. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah software. Hardware hanya bisa berjalan sesuai dengan optimasi dari softwarenya. Anak-anak PC pasti udah familiar bahwa saat ada game baru pertama kali rilis, kita bilang nggak optimize gitu ya. Dijalani di PC yang speknya tinggi banget, frame rate-nya nggak bisa tinggi, stuttering dan sejenisnya. Tapi begitu ada patch yang baru, patch selanjutnya dan selanjutnya lagi, gamenya semakin hari semakin stabil. FPS-nya bisa semakin tinggi tanpa kita harus merubah hardware-nya. Ini namanya adalah optimasi software. Lebih lanjut lagi di luar game seperti untuk productivity, video editing lah paling gampang. Kita bisa aja beli GPU yang untuk gaming antara Nvidia dan Radeon, itu performance gamingnya hampir sama. Tapi begitu dipakai untuk kerja, ini yang jadi tantangan baru. Karena ada banyak sekali software yang tidak kompatibel atau tidak terlalu kompatibel dengan Radeon. Sampai akhirnya banyak orang bilang kalau untuk kerja lebih enak pakai Nvidia. Dan ini benar, padahal secara spesifikasi dan performance gaming, dua-duanya hampir sama. Tapi begitu dipakai untuk kerja, tergantung softwarenya. Jadi akhirnya kalau kita kembali ke konsol ataupun produk Apple yang speknya tidak terlalu tinggi tapi kok bisa bersaing sama yang lainnya, ya tadi karena mereka merilis hardware dan softwarenya digabungin, bre. Jadi mereka dipastikan bisa sinkron agar bisa bekerja dengan optimal. Beda dengan PC, hardwarenya dirilis sendiri, Windows-nya dirilis sendiri. Mereka harus cari compatibility masing-masing yang akhirnya akan sulit dicapai. Makanya kalau kita beli konsol, beli Mac, itu nggak bisa di-upgrade, bre. Kalau Mac masih ada jalur untuk upgrade, tapi hardwarenya juga nggak bisa sembarangan. Harus yang certified juga untuk bisa jalan di Mac. Harganya lebih mahal. Nah, sekarang kita kembali ke video saya di awal tadi tentang Moore's Law is dead. Singkatnya, saat ini kalau kita pengen mendapat peningkatan performance dengan menambah hardware, itu udah hampir mencapai batasnya. Jadi ukuran transistor sudah nggak bisa dibuat lebih kecil lagi. Jadi kalau pengen bikin CPU yang lebih kencang, yang bisa dilakukan bukan memperkecil transistornya, tapi menambah jumlah transistornya, yang berarti harus menambah luas penampang
hardware-nya. Ukuran CPU, ukuran GPU akan menjadi lebih besar. Panasnya akan lebih tinggi dan berhubungan juga dengan power consumption-nya yang menjadi semakin tinggi. Hal ini masih bisa dilakukan untuk hardware kelas flagship, seperti kalau GPU ya berarti RTX seri 90 gitu ya. Dibikin lebih gede, coolernya lebih gede lagi, terus powernya lebih gede, butuh power supply yang lebih gede, semuanya lebih gede, gak jadi masalah. Yang beli Sultan gak ada pembatasan apapun. Rumah mereka listriknya sisa banyak deh, duitnya juga banyak. Tapi begitu nyampe ke kita yang budgetnya terbatas, yang kalau nyari PC itu bisanya GPU yang powernya gak lebih dari 150 watt, ukurannya juga kecil karena casingnya kecil, power supply-nya juga terbatas, listrik rumahnya juga terbatas. Iya, ini semua akan menjadi batasan. Bahwa dengan hukum fisika yang ada, nyari GPU under 150 watt, ya performance-nya bakal segitu-segitu aja. Gak mungkin ditambahin lagi jumlah core-nya atau dinaikin power consumption-nya. Dan ini namanya adalah power wall. Di video yang tadi udah saya jelasin. Tapi power wall ini adalah satu penghalang. Ada penghalang lainnya untuk membuat kita jadi susah untuk meningkatkan performance. Nah, kalau power ini tadi susah ditembus, bahwa kalau pengen performance yang lebih gede, kita harus nambahin powernya, harus nambahin ukuran hardware-nya, dan itu nggak mungkin dilakukan, berarti kita harus cari celah lain. Dinding apalagi yang lebih mudah ditembus. Ada yang namanya ILP wall, Instruction Level Parallelism, di mana singkatnya di sini kita bukan lagi berfokus pada meningkatkan performance hardware-nya, tapi udah beralih ke software. Kalau hardware-nya udah nggak bisa dikembangin, gimana caranya kita membuat software yang bisa mempekerjakan hardware dengan lebih efisien tanpa nambah terlalu banyak, performance-nya bisa meningkat banyak sekali. Bahkan kalau bisa nggak perlu ganti hardware, performance-nya bisa naik. Emang bisa ya digituin? Bisa lah, dan itu sudah terjadi selama ini. FSR, DLSS, dan frame generation adalah salah satu contohnya. Tanpa perlu ganti hardware, cukup dengan mengaktifkan fitur-fitur tadi, FPS-nya bisa nambah. Memang belum sempurna, tapi perkembangannya udah kelihatan. Dari zaman awal DLSS pertama, 2, 3, sampai sekarang yang keempat, perkembangannya kelihatan, Bre. Semakin terlihat bagus. Frame generation juga sama. Dia adalah teknologi yang masih baru dan banyak dihujat karena memang ada banyak minusnya, tapi ya mau gimana lagi, sama seperti DLSS yang semakin baik, frame generation pun semakin lama saya yakin juga akan semakin baik. Nah, di sini banyak orang yang bilang bahwa frame generation ini adalah frame palsu, beda sama DLSS, di mana DLSS ini bisa dapat peningkatan performance karena memang dirender di resolusi yang lebih rendah gitu ya. Tapi kalau frame generation itu dia disisipi frame yang diproses sama AI, dan ini dibilang palsu karena yang memproses adalah tadi AI software. Dan ini sekali lagi baru setengah benar, karena untuk bisa memproses frame generation tadi gak bisa dilakukan sembarangan. Butuh hardware khusus, Bre. Jadi bukan murni lewat software, ada hardware-nya juga. DLSS dan frame generation diproses oleh Tensor Core yang dibantu oleh Optical Flow Acceleration. RTX 4060 Ti punya 136 Tensor Core, sedangkan RTX 5060 Ti punya 144. Nambah sekitar 6%. Tapi ternyata saat semuanya diaktifkan, peningkatan performance-nya jauh lebih tinggi dari 6%. GPU yang lebih tua dengan Tensor Core yang lebih sedikit, atau bahkan mungkin yang nggak punya Tensor Core sama sekali, gak bisa menikmati teknologi baru ini. Artinya, di saat kita bisa memanfaatkan teknologi yang kita bilang palsu ini, itu bukan sepenuhnya lewat software. Butuh hardware juga. Di mana ini adalah perkembangan teknologi. Kalau kita cuma ngandelin raw performance dari GPU, udah susah. Penambahan core GPU-nya dari 4060 Ti ke 5060 Ti nambahnya cuma 6%. Dan akhirnya raw performance-nya gak bisa naik banyak. Dan kembali ke dinding penghalang tadi. Kalau hardware-nya sudah sulit untuk dikembangkan, ya mau nggak mau kita harus cari celah lain yang penting bisa berkembang, bisa meningkat performance-nya. Jadi pada akhirnya kalau sekarang saya dimintai pendapat lebih worth it yang mana antara 4060 Ti atau 5060 Ti, ya tanpa babi bu saya jawab 5060 Ti. Pertama karena usianya lebih muda, dan yang kedua karena ada peningkatan hardware walaupun nggak banyak. Kalau dibilang VRAM 8GB kurang, beli yang 16GB dong. Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition. Bukan hanya untuk gaming, tapi juga mendukung AI workload dengan 785 AI TOPS performance. Build quality terjamin dengan military grade components, protective PCB coating, serta pembuangan panas yang lebih efisien dengan axial tech fans dan vented exoskeleton berdesain massive 3,1 slot. Selengkapnya cek link di bawah.
Selanjutnya yang sering kita lupakan adalah membuat software itu nggak gratis, bre. Windows itu bayar loh. Game itu bayar. Jadi artinya kamu udah beli hardware mahal-mahal, kalau kamu nggak mau beli softwarenya, ya hardwarenya nggak ada gunanya. Jadi saat kita beli iPhone, beli Mac, beli PS5, itu mereka menjual bukan hanya hardwarenya, tapi hardware yang sudah terintegrasi dengan softwarenya yang dijamin bisa berjalan tanpa kendala. Makanya kalau kamu pakai Mac, pakai PS5 dan sejenisnya, itu frekuensi terjadinya crash, error sangat jarang terjadi. Bandingin sama PC, mau beli CPU atau GPU semahal apapun, crash dan error pasti sering muncul. Jadi akhirnya di sini kita udah paham bahwa tadi software itu ada harganya, pembuatan software yang bagus itu nggak murah dan dia setara mungkin ya, atau mungkin lebih susah malahan dibandingin bikin hardware. Karena kalau bikin hardware oke, dari 6 core ke 8 core tambahin aja nanti pasti akan jadi lebih kencang. Tapi kalau software nggak bisa seperti itu. Nah, beli GPU sekarang itu kurang lebih juga sama. Bahwa saat kita membeli sebuah GPU, yang kita beli bukan hanya hardwarenya, tapi include dengan softwarenya. Dimana software itu ada drivernya yang gratis kita dapatnya. Terus sekarang ada software AI-nya yang sudah tertanam entah di driver ataupun di dalam gamenya. Dalam bentuk DLSS, FrameGen, FSR, dan sejenisnya. Tapi yang jelas saat kita beli itu bukan harga untuk hardwarenya doang, tapi sepaket dengan softwarenya. Dan untuk saat ini kita udah bukan lagi dihadapkan pada angka flops yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa cepat sebuah hardware. Yang sering kita lihat sekarang adalah satuan baru yang namanya AI TOPS. Pengukuran performance hardware berdasarkan kemampuannya mengolah AI workload yang dalam game bisa kita lihat dalam bentuk DLSS dan juga frame generation. Kalau tadi kita bandingkan hanya dari hardwarenya, peningkatannya cuma sekitar 6%. Kalau kita bandingin flopsnya antara 4060 Ti dan 5060 Ti, naiknya juga nggak banyak. Tapi kalau kita lihat AI TOPS-nya naik 115%, bre. Tapi kan itu cuma AI. Ya mau gimana lagi, karena itulah celah satu-satunya untuk kita sekarang ini bisa menikmati peningkatan performance yang banyak tanpa harus menambah hardware terlalu banyak. Dan saat ini itulah satu-satunya harapan kita. Kalau boleh saya analogikan, penambahan core, penambahan kapasitas RAM itu hampir sama seperti upgrade mesin mobil kali ya. Jadi zaman dulu yang saya pahami gitu ya, kalau pengen mobilnya bisa lebih kencang berarti cc-nya harus makin gede, bre. Tapi semakin gede cc-nya berarti mobilnya akan semakin besar, terus konsumsi bahan bakarnya juga semakin boros. Dan tadi karena semakin besar bentuk badannya, nggak juga akan berarti mobilnya akan jadi lebih kencang. Mesinnya lebih gede, bodinya lebih berat, dan akhirnya malah jadi lambat. Bisa terjadi tuh. Sampai akhirnya muncullah banyak teknologi lain. Untuk menambah kecepatan, jangan cuma berharap pada penambahan cc. Kalau bisa, cc-nya nggak perlu nambah, tapi mobilnya bisa lebih kencang. Mungkin sistem gearingnya yang diperbaiki, desain aerodinamisnya yang disempurnakan, dan entah teknologi lain apa yang dibuat oleh pabrikan otomotif, sampai akhirnya saat ini, mobil modern yang cc-nya kecil bisa lebih kencang dibandingin mobil tua yang cc-nya gede. Jadi fokus pada hasil akhirnya. Pengen mobil lebih kencang? Ya udah, gimana caranya lebih kencang? Jangan memaksakan cc-nya yang harus gede. Masih ingat teknologi katrol nggak? Jadi kalau zaman dulu sih ngambil air di sumur tuh ya pakai katrol. Nah, tanpa katrol kita langsung tarik gini, itu rasanya berat banget. Dan kalau kita mau ngangkat barang yang semakin berat, kalau nggak pakai sistem katrol, kita butuh tenaga yang semakin besar. Tapi dengan adanya teknologi katrol, orang yang tenaganya sedikit bisa mengangkat beban yang berkali lipat lebih berat. Jadi di sini fokus kita adalah hasil akhirnya, bisa ngangkat barang berat. Jangan terpaku harus nyari orang yang lebih gede badannya, tapi gimana caranya bisa ngakalin agar orang yang badannya kecil bisa ngangkat beban yang berat. Dan itulah yang terjadi pada dunia PC saat ini. Kalau kita berfokus pada raw performance, harus cari orang yang badannya lebih gede, itu sudah semakin susah, bre. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah fokus pada hasil akhirnya, performance yang nambah, FPS lebih tinggi, gambar lebih jernih, latency rendah, terus render lebih cepat, ya kan? Jangan fokus pada menambah tenaganya. Kalau bisa diakalin, tenaga nggak perlu nambah, tapi ada teknologi katrol baru yang bisa membuat barang kecil tapi performance-nya bisa tinggi, kenapa enggak? Jadi saat ini yang perlu kita sadari adalah hardware itu baru separuh. Untuk dia bisa bekerja dengan optimal, butuh software yang juga bagus. Dan dua-duanya harus dikembangkan dengan setara. Kalau hardware-nya udah mentok, ya udah gimana caranya software-nya diperbaiki, disempurnakan, karena siapa tahu tanpa kita perlu upgrade hardware, kita bisa dapat peningkatan performance terus tiap tahunnya cuma dengan mengupdate software-nya. Gimana menurut kamu?